Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ada pertanyaan dan kemudian ada keluhan yang disampaikan oleh sebagian jamaah dengan kondisi seperti sekarang ini. Kita sholat tarawih di rumah masing-masing, tapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang diposisikan sebagai imam, termasuk imam dalam rumah tangga, punya keterbatasan hafalan Al-Quran. Maka apa yang bisa dilakukan? Alternatifnya adalah dengan menggunakan mushaf yang ada, dan ini yang kita dapatkan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan ukuran mushaf yang ada, artinya dengan cara membaca. Jadi ketika kita bisa mengatur sejak sebelum sholat posisi mushaf tersebut, itu yang kita upayakan supaya nanti pada saat pelaksanaan sholatnya tetap bisa meminimalisir gerakan yang ada supaya tidak terlalu banyak gerakan pada saat membuka mushaf. Alternatif itu bisa kita urutkan dari mulai yang pertama, mushaf yang paling kecil. Nah, mushaf yang akan dibaca ini sejak awal disiapkan akan membaca di halaman berapa. Maka pita yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk menandai. Misalnya kita akan membaca pada tempat ini. Kita letakkan di kantong kita pada saat kita sholat. Ini posisi sholat, takbir, kemudian doa iftitah, Al-Fatihah. Tetap posisinya dengan posisi meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan yang kiri dan diletakkan seperti biasa. Seperti kalau kita sholat yang umum bisa kita kerjakan. Begitu pindah pada bacaan surat, nah kita baru bisa berpindah ke bagian surat yang hendak dibaca. Kemudian kalau mushafnya kecil seperti ini, kita bisa dengan memanfaatkan cukup satu tangan membuka mushafnya. Membacanya cukup dengan satu tangan seperti ini. Nah, ini alternatif yang pertama. Kemudian alternatif kedua, kalau mushafnya lebih besar, karena bisa jadi mushaf seperti ini bagi sebagian dirasa menyulitkan. Ukuran fontnya, ukuran tulisannya terasa terlalu kecil. Maka bisa jadi ada yang menggunakan mushaf yang lebih besar. Mushaf yang lebih besar, ini juga sama, bisa diberi tanda. Kalau kebetulan pitanya sudah hilang atau sudah putus, bisa memanfaatkan penanda yang lain yang bisa dipindah-pindahkan. Jadi pada saat kita hendak sholat dan posisinya dekat dengan bisa meja atau kursi atau lemari, maka mushaf ini sejak awal cukup diletakkan di tempat yang memungkinkan diletakkan. Bisa jadi di meja dan yang lainnya. Sehingga aktivitas pelaksanaan sholat tetap posisi telapak tangan dan yang lainnya seperti semula, seperti biasanya. Nah, kemudian pada saat hendak membaca surat, baru kemudian ngambil mushafnya pada bagian yang hendak dibaca. Dengan terlebih dahulu menandai, kemudian membaca pada bagian yang hendak dibaca. Dan biasanya, kalau mushaf seperti ini masih memungkinkan kita membaca dengan menggunakan satu tangan. Seperti ini. Ini posisinya memungkinkan dengan posisi seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ini pilihan mushafnya kalau semakin besar. Atau mushafnya yang lebih besar lagi. Ada mushaf yang lebih besar lagi, yang posisinya seperti ini. Kalau memang masih memungkinkan membaca dengan kita pegang dengan tangan kita, maka ini yang kita tempuh atau kita lakukan. Atau kalau tidak, maka kita bisa menggunakan meja atau kursi yang ada di depan kita. Dan kalau ini dirasa kurang jelas, bisa saja misalnya kita menggunakan mushaf yang lebih besar lagi. Ya, mushaf yang lebih besar lagi. Dan kita menggunakan mushaf ini sejak awal sudah kita letakkan di tempat, karena ini jelas tidak mungkin kita meletakkan kemudian mengangkat pada saat membuka mushaf. Kemudian kita membaca suratnya. Yang berat seperti ini, ya, beratnya bisa jadi kita kerepotan membaca sambil memegang seperti ini. Maka alternatifnya kita letakkan di tempat yang kita sudah siapkan. Misalnya ada kursi, kemudian sekaligus ada penyangga, agar nanti mushafnya bisa kita letakkan di tempat tersebut. Nah, ini alternatifnya. Ya, dan kita sholat pada jarak yang kira-kira cukup untuk bisa sujud dan juga bisa melihat mushaf ini. Kalau yang penglihatannya masih jelas, insya Allah tulisan seperti ini masih terlihat.
Nah, tetapi mushaf seperti ini, kalau mushaf cetakan Madinah, biasanya satu juz terdiri dari 20 halaman. Sehingga kalau yang menggunakan mushaf seperti ini hanya bisa membaca pada rokaat pertama halaman sebelah kanan, rokaat kedua pada halaman sebelah kiri, dan kemudian pindah ke rokaat berikutnya. Pindah kepada rokaat berikutnya, dan pada saat pindah salam, kemudian buka halaman berikutnya. Karena tidak memungkinkan kita bergerak dari tempat berdiri kita lalu kemudian maju membuka mushaf. Nah, ini yang terkendala kalau seperti ini. Maka ini bagi yang ingin membaca bacaan yang lain tapi tidak dengan target satu malam satu juz. Nah, ada alternatif lain. Alternatifnya adalah kalau yang ingin menggunakan mushaf yang setiap malam bisa menghatamkan satu juz. Sehingga 30 hari 30 juz dengan jumlah rakaat satu malam 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Nah, kalau alternatifnya itu, maka pilihannya nih mushaf tahajud wal qiyam. Yang mushaf ini didesain sejak awal satu juz terdiri dari 8 halaman. Dan posisinya, posisi juznya, juz misalnya juz 2, posisinya di sebelah kanan. Awal juz 2. Jadi pada saat kita membuka ini, nah kita coba contohkan. Kita coba peragakan di sini. Kita bisa lihat di sini misalnya kita membuka mushaf dan kita ingin melihat pada misalnya ini juz 20 ya. Ya. 23 ya. Nah, kalau dengan posisi seperti ini, awal juz itu berada di sebelah kanan, sehingga pada saat kita sholat, sejak awal ini sudah kita siapkan dengan posisi meja dan dudukan yang cukup. Pada rakaat pertama, kita membaca mushaf ini di bagian sebelah kanan. Rakaat keduanya sebelah kiri. Selesai, kemudian salam. Itu 2 rakaat. Kemudian rakaat ketiga, sebelum kita bangkit ke rakaat ketiga, setelah salam, kita buka dulu mushafnya, sehingga nanti pada saat kita membaca rakaat ketiga sudah tersedia dan siap. Rakaat keempatnya juga sudah siap. Setelah itu salam. Berikutnya rakaat kelima, kemudian rakaat keenam, lalu salam. Rakaat ketujuh, rakaat ke-8, kemudian salam. Selesai satu juz. Ini yang dinamakan dengan mushaf tahajud wal qiyam. Ini yang dinamakan dengan mushaf tahajud wal qiyam. Nah, jadi ini bisa digunakan bagi orang yang memang sejak awal punya target ingin mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam satu bulan Ramadan, kemudian ingin setiap malamnya satu juz, sementara punya keterbatasan hafalan. Nah, ini menjadi alternatif mushafnya. Nah, ini bisa digunakan kalau ingin menargetkan dengan target tersebut. Ada alternatif terakhir, bisa menggunakan handphone yang ada, dan pada saat sholat, sebelum sholat kita sudah siapkan aplikasi yang akan digunakan, dan kemudian halaman yang akan kita baca. Sejak awal sudah disiapkan. Nah, begitu mengawali sholat, kita bisa tutup, kemudian kita mengawali sholat seperti biasa, dengan takbir, kemudian doa iftitah, Al-Fatihah. Begitu masuk surat, kita mulai menggunakan mushaf yang ada di handphone kita. Dan biasanya masing-masing kita tahu bagaimana cara membuka mushaf yang cepat. Bisa cukup menggunakan satu tangan. Misalnya yang menggunakan sidik jari, langsung kemudian terbuka mushafnya, kemudian bisa membaca ayat yang hendak dibaca. Ketika hendak pindah pun bisa lebih sederhana karena cukup dengan menggerakkan jarinya dengan menggunakan satu ibu jari misalnya, dan tangan yang terlibat cukup dengan satu tangan, tidak perlu dengan 2 tangan. Nah, setelah selesai kemudian diletakkan di kantongnya dan melanjutkan gerakan sholat sampai akhir. Nah, mungkin ini bisa menjadi alternatif bagi yang ingin menggunakan mushaf-mushaf yang ada di rumahnya. Demikian, wallahu a'lam.
Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.